Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran matematika, tentunya tentang trigonometri yang insya Allah dalam 2 pertemuan terakhir kita akan habiskan. Mengingat kita ujian semesternya tanggal 12 Juni, jadi materi-materi ini insya Allah akan kita selesaikan, akan saya sampaikan semuanya, tidak ada yang akan tersisa, sehingga kalian menjawab ujian semesternya dalam keadaan lancar ya. Nah, baik yang tidak lancar ya, itu yang nonton video separuh-separuh. Saya belum melihat seorang pun yang menonton video ini full ya, karena dilihat dari loh yang saya punya, dari data yang saya punya, yang membuka itu yang hanya sebentar-sebentar saja, paling lama 30 menit. Nah, paling lama itu nggak nyampe 30 menit, 29,30 detik lah gitu. Nah, jadi kesimpulannya itu kan terserah kalian. Media sudah saya buatkan. Tapi kalau kalian tidak menonton, tidak belajar dengan sempurna, ya itu kan terserah kalian. Nanti nilai juga terserah saya ya. Mengolah nilai kalian itu selesai. Jadi sebelumnya, karena ini masih hawa-hawa lebaran ya, saya mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri bagi semua kita yang muslim. Mohon maaf lahir dan batin ya, biasalah kalau saya kan agak gimana ngomongnya sehingga membuat ada yang tersinggung dan lain sebagainya. Baik, saya mohon maaf lahir dan batin, begitu juga dengan kalian. Sudah insya Allah sudah saya maafkan. Tinggal kalian saja yang harus memaafkan saya. Jika tidak memaafkan juga tidak apa-apa. Masih ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemaaf. Baik, kita mulai saja pembelajarannya tentang trigonometri. Kita hari ini membahas tentang aturan sinus dan kosinus. Nah, aturan sinus, untuk diketahui bahwa aturan sinus dan kosinus ini dibuat karena biasanya kita berhitung dengan teorema Pitagoras ya. Kalau teorema Pitagoras dia terpaku pada khusus segitiga siku-siku. Kan tapi dengan adanya aturan sinus dan kosinus ini, nah kita di sini bisa menghitung sembarang segitiga, sisinya lah, luasnya dan lain sebagainya. Tapi kalau segitiga siku-siku yang bentuknya kurang lebih ya, segitiga siku-siku ya, kita langsung bisa melihat ini adalah tingginya, ini adalah alasnya. Akan tetapi kalau segitiga, misalkan segitiga yang bukan siku-siku, segitiga sama sisi misalkan ya, sama sisi, artinya panjang sisi ini sama ya, semua 3 sisinya sama panjangnya, walaupun di sini tidak sama. Nah, inilah yang disebut sebagai segitiga. Nanti tingginya dibentuk seperti ini. Nah, tapi kalau segitiga siku-siku langsung saja, itu makanya dia gampang menggunakan teorema Pitagoras. Ini adalah C, ini misalkan ini A, ini B misalkan. Maka rumus cara mencari sisi miringnya ini adalah C pangkat 2 tambah sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Cara mencari sisi-sisinya. Sehingga di pelajaran-pelajaran kemarin itu inilah cara mencari sisinya. Memang karena kita tidak berjumpa secara langsung, dari video inilah saya memberitahu bahwa inilah rumus yang namanya teorema Pitagoras. Sudah kita pelajari teorema Pitagoras. Kalau saya dulu belajar di SMP ini. Kalau kalian entah, saya tidak tahu apakah kalian sudah belajar di SMP atau tidak, kurikulumnya ada atau tidak, saya tidak tahu. Ya. Nah, sedangkan sekarang kita punya namanya bab aturan sinus dan kosinus. Di bukunya sih pakai K di sini, tapi saya mau pakai C aja lah biar nampak seperti asalnya.
Nah, di sini nanti ada perbedaan. Aturan sinus ini sebenarnya rumus sebenarnya. Sinus dan kosinus. Gampang. Kalau aturan sinus, jika ada segitiga sembarang aja lah kita buat gini. Ya. Ini sudut A, sudut B, sudut C. Nah, ini kalian harus bedakan nih. Kalau yang huruf besar ini adalah menandakan dia sudut. Nah, tapi kalau huruf kecil di depan A, ini ada A kecil, ini sisi. Kalau dia A kecil, ini sisi. Berarti di sini sisi C, ya. Si C kecil, di sini sisi B di depannya. Ini di sudut A, di depannya ada sisi A. Di sini sudut C, di depannya ada sisi C kecil. Di sini ada sudut B, maka di depannya itu adalah sisi B. Jadi sudut itu didengarkan ini yang paling sensitif di dalam matematika secara keseluruhan. Kalau dia huruf besar, maka dia itu melambangkan sudut. Tapi kalau dia huruf kecil, dia itu melambangkan sisi. Hati-hati. Nah, kalau aturan sinus ini gampang sekali ya. A persen A. Jelas kalau ini kan melambangkan sudut, itulah yang saya bilang tadi. Kalau A persen A kecil, itu salah. Kemudian yang kedua B persen B, yang ketiga C persen C. Nah, nanti cara yang dihitung itu adalah kita ambil 2 di antara 3. Mana yang ada angkanya dan mana yang dicari, itu yang kita hitung ya. Kemudian ada ini aturan sinus. Bagaimana dengan kosinus? Kosinus ya. Ini punya pemakaiannya mereka tersendiri ya. Kalau kosinus dia A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 tambah C pangkat 2 dikurangi 2BC dikali cos A. Memang nampaknya panjang, cuman untuk menghafalnya gampang ya. Kita lihat kalau kita yang cari adalah B pangkat 2, maka yang di sini kan sisi itu ada 3. A, B, C ya. Kalau di sini A sama dengan berarti di ruas kanan ini nggak ada A lagi. Ya, ada adalah BC. Di sini min 2BC. 2BC yang ini. Kemudian dikali cos sudut A. Karena kita cari adalah sisi A, maka cos A, cos sudut A. Baik, kita lanjut. Ini kan B nih. Ya, ada yang tidak ada selain B adalah A dan C. Berarti A pangkat 2 tambah C pangkat 2 kurangi 2-nya tetap. Ini AC kan? AC 2 AC dikali cos. Nah, kalau ini A, sisi A di sini sudut A, maka di sini sisi B, di sini sudut B. Ya, gitu aja. Tidak susah ya. Kemudian yang C pangkat 2. Selain C ada apa? Ada A ditambah A pangkat 2 tambah B pangkat 2 kurangi 2 AB dikali cos C. Ini cara menghafalnya. Ini rumus ini ada penggunaan mereka masing-masing. Kenapa saya langsung saja memberikan keduanya? Karena di buku ini tidak langsung dua-duanya ya. Mereka tidak langsung dua-duanya. Di sini ada cara mencarinya lah, garis tinggi lah, dibentuk segini rupa. Kalian tidak perlu yang itu karena kalian IPS ya, kalian tinggal menggunakan saja. Nah, ada bagaimana sin sudut A katanya. Di sini biar tidak merepotkan. Tapi kalau yang saya pelajari dulu, kalau A besar itu melambangkan sudut. Tapi kalau A kecil itu melambangkan sisi A ya. Seperti saya bilang segitiga tadi. Kita ulang penjelasannya biar kalian paham sebenar-benarnya paham.
Ya, segitiga sembarangan saja saya buat segitiga. Nah, ini nama segitiganya adalah A B C ya. Ya. Nama segitiganya adalah A B C. Berarti di depan sudut C ini namanya sisi C. Di depan sudut A ini namanya sisi A. Cara memberi nama sisi ini. Di depan sudut B ini namanya sisi B, gitu. B kecil. Nah, itu bedanya antara A besar dan A kecil. Nah, tapi pertanyaannya, mana lebih besar A yang ini dengan A yang ini? Nah, kenapa A yang ini disebut A kecil padahal dia lebih besar? Itulah tanya ibu guru SD. Ini Bapak Budi tuh. Tanya yang bapaknya Budi. Baik, kita lanjutkan. Penggunaan penggunaan rumus sinus ya. Penggunaan aturan sinus. Kapan dia dipakai? Yang pertama, jika diketahui dua sudut dan panjang sisi yang berhadapan. Panas ya Allah. Kita melihat soal ya. Di sini ada uji kompetensi 7. Pada segitiga ABC diketahui panjang AB 18 cm, sisi BC 18/2 cm, dan besar sudut C 30 derajat. Hitung besar sudut A dan panjang sisi C. Nah, kalau soal yang kayak gini, nah kita gambar dulu segitiganya, baru kita bisa tahu dia menggunakan rumus sin atau cos. Baik. Kita ada katanya segitiga ABC. Kita buat saja sembarang segitiga. A, B,
C. Terserah kalau sisi-sisinya salah, terserah. Yang penting panjangnya maksudnya. Yang penting kita buat dulu segitiganya ABC gitu. Panjang AB, panjangnya 18 cm. Ini AB. Berarti ini adalah sisi apa? Ini adalah sisi C ya. Kemudian BC, panjangnya adalah 18/2. BC ini adalah sisi A. Ya, 18/2. Kemudian besar sudut C, yaitu 30 derajat. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau keadaannya seperti ini, apakah kita menggunakan rumus sinus atau kosinus? Ya, betul sekali. Kita di sini menggunakan rumus sinus ya. Ya, kenapa kita menggunakan rumus kosinus? Seandainya sudut B ini yang diketahui, maka dia menggunakan rumus kosinus seperti yang ini. Nah, di antara dua sisi yang diketahui panjangnya, ada sudut yang diketahui di tengah-tengahnya. Maka ini kita menggunakan rumus kosinus. Akan tapi kalau keadaannya seperti ini ada sisi, akan tetapi di depan sisi itu ada sudut. Nah, seperti yang kita bilang tadi, jika diketahui dua buah sudut dan satu sisi. Nah, atau sebaliknya, jika diketahui dua buah sisi dan sudut di hadapannya. Inilah makanya kita menggunakan aturan sinus. Aturan sinus yang kita gunakan. Bagaimana cara mengambilnya? Nah, ini di sini ada sisi C, panjangnya 18, di sini ada sudut C. Berarti yang pertama kita pakai adalah C sin C. Seperti rumus yang mana tadi ya? Sudah kita tulis, ya. Rumus yang ini. Ya. A per sin A, B per sin B, C per sin C. Nah, yang ditanyakan itu adalah hitunglah besar sudut A dan panjang sisi AC yang ini. Berarti harus kita bandingkan dulu. Kita harus cari dulu panjang sisi AC ya. Sudut A yang harus kita cari dulu. Nah, kalau kita sedangkan sisi A sudah diketahui, berarti kita bandingkan dia dengan A per sin A ya. C panjangnya adalah 18. Sin C itu adalah 30 derajat. Sin 30 derajat sama dengan A. Panjang A adalah itu 18/2. Kemudian ini sin A. Sin A. A ini yang kita cari. Hingga ini dikali silang ya. Membentuk 18 dikali sin A. Sin A ini kan yang kita cari. Sin A ini sama dengan berapa ya? Kemudian ini 18/2 dikali sin 30. Sin 30 berapa? Setengah ya. Setengah. Ya. Kita kesini aja ya biar tidak terlalu banyak ngabis kertas, atau kita tulis kembali 18 kali sin A sama dengan 18/2 dikali setengah ya, sehingga ini kita kalikan di ruas kanan ini dulu ya. Yang ini 18 kali setengah itu 9 ya kan, 9/2 sehingga ini sin A saja 18-nya kita transfer ke sini 18, sehingga sin A sama dengan 9/18, sama-sama dibagi 9. Atasnya 1, di bawahnya 2/2. Nah, yang tadi ditanyakan di sini adalah hitunglah besar sudut A. Nah, hitunglah besar sudut A. Ini kan sin A sama dengan setengah kedua. Berarti berapa A ini? A saja ya. Ya, kita lihat sudut-sudut istimewa. Ini kan hasil sudut istimewa. Sin berapa yang hasilnya setengah akar 2? Nah, benar sekali, yaitu sin 45. Sin A sama dengan, ini kan sin setengah akar 2 ini kan sama dengan sin 45 derajat.
Jadi tinggal kita ambil ini saja. Ini sama ini. Berarti A sama dengan 45 derajat. Itu cara kerjanya ya. Kemudian tadi di sini ini sudah kita ketahui ya. Ini 45 derajat. Lalu sekarang yang ditanya itu adalah sisi AC. Sisi yang ini. Nih AC. Panjangnya yaitu kalau kita lihat ini adalah sisi B. Ya, kita lihat B. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyelesaikan yang ini? Kita tidak mengetahuinya. Ya, kalau kita menggunakan rumus sinus misalkan, rumus sinus, ini antara B, sisi B dan sudut B tidak ada yang diketahui. Apakah ini menggunakan rumus kosinus? Coba kita perhatikan dulu. Ya, kita perhatikan dulu. Ini adalah sudutnya 45 derajat. Ini sudutnya 30 derajat. Nah, setiap segitiga jumlah sudutnya itu adalah 180 derajat. Ini untuk yang harus kita ketahui ya. Ya, berarti kalau ini 45 derajat, ini 30 derajat, berarti tinggal berapa di sini biar dia menjadi 80 derajat. Ya, cara menghitungnya adalah sudut A tambah B tambah sudut C itu pasti sama dengan 180 derajat. Sudut A sama dengan 45 derajat. Sudut B ini yang kita cari, sudut C-nya yaitu 30 derajat. Ya. Sehingga sama dengan 180 derajat. B sama dengan 45 tambah 30. Ya, 45 tambah 30 sama dengan 75 derajat. Sehingga ini sama dengan 180, B-nya sama dengan 180 derajat dikurangi 75 derajat. Sehingga sudut B itu adalah sama dengan ini 105 derajat ya. 105 derajat. Sehingga sudah kita dapatkan sekarang 105 derajat. Yang B ini sebenarnya 105 derajat sisa dari yang ini. Nah, kita lihat dari yang tadi itu. Kalau kita melihat ya, kita ulang gambar ya, segitiganya. Ini tadi segitiga A, B, C, yang mana ini adalah sisi A, di bawah ini adalah sisi C, ini adalah sisi B. Ya. Ini sudah kita tahu tadi, ini 45 derajat, ini adalah 30 derajat, ini sisanya ya, yaitu 105 derajat. Kemudian panjang yang sisi C ini adalah 18, ini 18 akar 2. Nah, ini adalah angka-angka yang kita dapatkan dari penghitungan tadi. Sudut A itu sama dengan 45 derajat. Lalu sekarang yang ditanyakan adalah sisi AC panjangnya berapa, yaitu B ya. Kalau kita menggunakan rumus kosinus, di sini ada B pangkat 2 sama dengan, kalau B yang dicari, maka yang kita B pangkat 2 yang kita cari, maka sama dengan yang tidak ada B-nya, yaitu A pangkat 2 tambah C pangkat 2 kurangi 2AC dikali cos B. Nah, jika kita mau menggunakan juga rumus sinus, ini kan cos sinus ya, rumus sinus mencari B, berarti pasti ada B per sin B sama dengan, mau sama mana, C per sin C boleh, C ada nilainya, sin C juga ada nilainya. Kemudian
kita menggunakan A persen A juga ada, A persen A ada. Terserah kita mau pakai yang mana. Kita pakai C persen C saja. C persen C. Boleh sih kita pakai A persen A, tidak apa-apa. Tapi salah satunya yang kita ambil. Atau kita ambil yang jelas harus ada ini, karena yang kita cari adalah B. Ya, terserah kita. Nah, sehingga sekarang kalau saya sih sebenarnya lebih memilih menggunakan yang ini. Ya, karena nanti cos B ini harus kita ketahui, dan begitu juga sih di sini kita harus tahu sin B berapa. Nah, terserah kita buktikan dengan dua rumus ini apakah sama hasilnya. Kita hitung saja. Ya, B persen B. B-nya kita tidak ketahui, inilah yang akan dicari, sin 105. Ini harus pakai kalkulator ya, 105 derajat itu. Kita harus pakai kalkulator. Kita ambil C persen C saja. C panjangnya adalah 18. Ya. Sin C. Kita lihat sin C ya. Sin berarti ini adalah sin 30 derajat. Ini kan dikali silang. B dikali sin 30 derajat. Ya. Lebih dekat lagi. Sama dengan sin 105 derajat dikali 18. Ya. Kita harus tahu ya, sin 30 itu sama dengan berapa, sin 105 itu sama dengan berapa. Baik. Adapun kalau kita pakai photomath juga bisa. Kalau kalian sudah menemukan dia seperti ini, kalian bisa menentukannya dengan photomath. Seperti ini contohnya. Ya, kita langsung ketik saja ya. Tadi ada B dikali ya sin 30 derajat. Jangan lupa derajatnya ya, kita tulis derajatnya. Kita cari di sini. 30 derajat ya. Sama dengan sin 105. Sin 105 derajat. Jangan lupa derajatnya, ingat ya. Dikali 18. Nah, kita bisa melihat hasilnya, yaitu B sama dengan 9 akar 2 ditambah 9 akar 6. Nah, jadi ini tidak bisa diubah ya, tidak bisa ditambahkan lagi. 9 akar 2, 9 akar 6 ya, tambah 9 akar 2. Atau bentuk alternatifnya katanya di bawah ini ada, yaitu B mendekati 34,773 dan seterusnya. Nah, begitulah penggunaan photomath dalam materi ini ya. Nah, jadi kalian nanti bisa menggunakan ini. Sudah saya tulis tadi ya. Ini B, kalau dalam perhitungan photomath sebenarnya kita bisa hitung sendiri ya. B sin 30 ini sama dengan setengah. Sin 105 ini sebenarnya yang agak susah. Nanti ini dipelajari matematika minat kelas 11. Jadi kalau kalian kan tidak belajar matematika minat ya, jadi sudah dilewatkan saja, tidak apa-apa. Yang jelas nanti hasilnya sin 105 ini sama dengan sekian, nanti dihitung dengan sudut jumlah segitiga ya. Bukan sudut jumlah dua sudut. Rumus jumlah dua sudut. Ya, nanti dikalikan 18. Nah, sehingga jadilah seperti ini dia. Baik, kita melihat soal selanjutnya. Inilah panjang sisi AC ya, nggak bisa diganggu gugat karena akarnya ini berbeda, makanya tidak bisa ditambahkan walaupun 9-nya sama. Kemudian soal selanjutnya, carilah unsur sisi-sisi dan sudut-sudut yang belum diketahui pada segitiga ABC berikut katanya. Tidak apa-apa, hari ini tidak ada tugas dulu ya, tidak ada tugas dulu untuk kalian untuk full belajar dulu.
Misalkan ini segitiga yang pertama ya. Kita tulis saja ya, carilah unsur sisi-sisi dalam sudut. Maka kita AB ya katanya. Yang pertama adalah kita gambar segitiga ABC. ABC, ini sisi A, ini sisi C, ini sisi B. Ya, sekali lagi kita ulangi seperti itu. Panjang AB yaitu sisi C-nya sama dengan 20 cm. Kemudian sudut A 45 derajat. Ya, sudut A 45 derajat. Sudut C 60 derajat. 60 derajat. Nah, cari unsur-unsur yang belum diketahui, yaitu ada sudut C. Sudut C cara mencarinya gampang sekali. A tambah B tambah C sama dengan 180 derajat. Berarti A yang sudut A 45 derajat tambah sudut B-nya 60 derajat. C-nya belum ada. Sehingga 45 tambah 65 itu sama dengan 105. C sama dengan 180 derajat. C saja sama dengan 180 dikurangi 105 sehingga sama dengan 75 derajat. Untuk C, sudut C ya, sudut C sama dengan 75 derajat. Nah, lalu sekarang apa yang belum diketahui? Ada sisi A, ada sisi B yang belum diketahui. Bagaimana kita menghitungnya? Apakah kita menghitungnya menggunakan rumus sinus, kosinus? Terserah kita. Karena di sini sudah kita diberikan kemudahan untuk menghitungnya dengan berbagai macam cara ya. Ada menggunakan A persen A, B persen B juga boleh. Karena di sini telah diketahui ada C persen C. Kenapa C persen C? Karena di sini ada 75 derajat. Nah, begitulah pelajaran kita hari ini. Bisa sih kalian hitung, tidak perlu saya hitungkan kembali. Nah, di sini misalkan untuk mengetahui sisi A, ya, untuk mengetahui sisi A ya, untuk mengetahui sisi A maka yang kita pakai itu rumus sinus A persen A. Kemudian jelas kita pakai adalah yang ini, ada 75 derajat. Yang kita pakai adalah C persen C. Ops, ternyata tadi saya salah baca soal ya. Sin C ini adalah 60 derajat. Ini yang 60, ini salah nih. Berarti inilah yang di sini 75 derajat. Nah, betul. Berarti kita pakai sin C persen C. Berarti A persen A. A yang kita cari ya. Sin A. A itu 45 derajat. Sin 45 derajat sama dengan C-nya 20 cm per sudut C yaitu 60 derajat yaitu sin 60. Berarti kita kali silang A dikali sin 60 derajat sama dengan 20 dikali sin 45 derajat. Sehingga kalian bisa menguraikan sin 60 itu ada sudut istimewa, tinggal cari di tabelnya saja. Berarti kalau sin 45 itu sama dengan setengah akar 2, berarti sin 60 ini adalah setengah akar 3, yaitu akar 3 per 2 sama dengan 20 dikali sin 45 itu sama dengan setengah akar 2, berarti akar 2 per 2. Berarti kita ini bisa kali silang kembali ya. Dikalikan berarti A akar 3 per 2 sama dengan ya 20 akar 2 per 2. Boleh dikali silang lagi ya, dikali silang akar 3 dikali 2 sama dengan 20 akar 2 dikali 2, dikali silang ini ya, sehingga dia sama dengan, walaupun sebenarnya ini tadi boleh sama-sama dibagi 2 semuanya, sehingga dia sama dengan A kali akar 3 per 20 akar 2. Sama sih hasilnya ya.
sama hasilnya. Nah, A sama dengan 20 akar 2 per akar 3. Nah, ini harus dirasionalkan. Ketiga kali akar 3 inilah kalau tidak pernah belajar merasionalkan bentuk akar ya, karena ini dipelajari di matematika minat kelas 10. Ya, sehingga 20 kali akar 2 kali akar 3 sama dengan akar 6 per akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Jadi dia sama dengan 20 per 3 akar 6. Bagaimana dengan ini? Ya, kalau kalian tidak percaya bagaimana cara menyelesaikannya, kita lanjutkan. Ya, A akar 3 2 ya 2A akar 3 ya dikalikan 20 kali 2 sama dengan 40 akar 2. Nah, sehingga ini kita pindahkan ya, selain A kita pindahkan. Berarti dia sama dengan A sama dengan 40 akar 2 per 2 akar 3. 40 dibagi 2 bisa, yaitu 20 akar 2 per akar 3. Ya, kalau kita lihat dari sini saja, ya, dari sini saja 20 akar 2 per akar 3. Nah, ini sudah sama. Berarti nanti pasti hasilnya sama kalau dirasionalkan dulu. Baiklah, kalau kita lanjutkan pembelajaran ini memang sangat tidak jelas dengan kalian. Kenapa? Karena kalian tidak pernah belajar. Bagaimana merasionalkan penyebut. Maka sampai di sini dulu pelajaran kita. Nanti kita lanjutkan minggu depan insya Allah dengan materi-materi yang belum kita bahas. Hari ini kalian merenung saja tentang pelajaran kita hari ini. Yang penting kalian belajar sampai akhir, jangan sampai putus-putus, potong-potong. Ya, sekian saja hari ini ya. Terima kasih. Kita cukupkan saja sampai di sini dulu. Yang kalian belum mengerti silahkan ditanyakan, jangan malu-malu. Dari Classroom nanti akan saya uploadkan jawabannya, bagaimana cara menjelaskannya. Jangan lupa subscribe dan absen ya untuk hari ini. Sebelum video ini berakhir, sekali lagi saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin atas segala semuanya ya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.